Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Untuk kasus kelompok kami yaitu perusahaan dagang. Dengan beranggotakan Aprilia Eka Saputri, Ani Septiani, Anggi Mailani, Yernita Bago, dan Indriani Aprilia Setiawan. Berikut penjelasan dari materi kami. Berikut pengisian lampiran khusus 1A. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Tahun Pajak 2024, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Dengan NPWP 03-212-326-0555-000. Nama wajib pajak PT BCD. Kelompok jenis harta 1, aktiva kelompok 1 untuk bulan atau tahun perolehan 2012, harga perolehan 60 juta dengan tarif penyusutan 25% dikali 60 juta, yaitu 15 juta, lalu harga perolehan dikurang penyusutan 15 juta ditaruh di nilai sisa buku fiskal awal tahun 45 juta dengan metode fiskal garis lurus. Untuk catatan aktiva 1 ada meja, kursi, dan almari. Aktiva kelompok 2 untuk bulan tahun perolehan 2012, harga perolehan 49 juta, tarif penyusutannya 12,5% dikali 49 juta, yaitu 6.125. Setelah itu, untuk nilai sisanya, harga perolehan dikurang dengan penyusutan, yaitu 42.875 dengan metode penyusutan garis lurus. Catatannya ada AC, komputer, printer, air purifier, dispenser, dan CCTV. Setelah itu, jurnal penyusutan fiskalnya. Untuk kelompok bangunannya, gedung dan ruko, bulan tahun perolehan 2012. Harga perolehannya 110 juta. Untuk penyusutannya 5% dikali 110 juta. Jadi harga perolehannya 5,5 juta. Lalu untuk penyusutannya, untuk nilai sisa buku, dari harga perolehan dikurang penyusutan. Yaitu 110 dikurang 5,5 juta. Untuk nilai sisanya 104.500 dengan metode penyusutan garis lurus. Lalu jumlah penyusutan fiskalnya dari penyusutan 15 juta ditambah 6.125 ditambah 5.500 yaitu 26.625. Untuk jumlah penyusutan komersialnya tidak ada,
karena kami menggunakan penyusutan fiskal. Jadi selisih penyusutan untuk lampiran 1A adalah 26.625.000. Untuk tanggalnya 31 Desember 2024. Lalu untuk lampiran 2A, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, kita tidak, untuk perusahaan dagang kami tidak memiliki kerugian. Jadi untuk forum 2A tidak kita isi. Setelah itu untuk form 3A, pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak kami isi karena untuk perusahaan dagang kami tidak mempunyai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Untuk form 3A1 juga tidak kami isi karena pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa yang di form 3A tidak ada. Selanjutnya di form 3A2 tidak kami isi juga karena tidak ada pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Selanjutnya di form 4 kami tidak mempunyai fasilitas penanaman modal dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, lampiran khusus 5A, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Untuk lampiran ini tidak diisi dikarenakan PT BCD pada studi kasus kami tidak memiliki daftar cabang dan hanya memiliki satu lokasi saja. Kemudian pada lampiran 6A juga tidak kami isi karena PT BCD tidak melakukan perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Untuk lampiran khusus 7A juga sama, karena PT BCD tidak memiliki kredit pajak luar negeri, maka lampiran ini juga dikosongkan. Selanjutnya, lampiran khusus 8A1, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Pada bagian ini, kita harus mengisi elemen dari neraca. Kebetulan, dari PT BCD kita tidak mendapat laporan neraca, jadi kita kosongkan. Kemudian, selanjutnya 8A2, pada bagian 8A2, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Untuk elemen dan neraca juga ini kita kosongkan. Selanjutnya di bagian bawah kita isi pada bagian laba rugi, yaitu ada penjualan bersih, pembelian, saldo barang dagang, harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan, beban umum, laba usaha, penghasilan lain-lain, bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Selanjutnya di bagian bawah juga kita isi yang di itu di bagian apa kelihatan laba rugi terakhir, labanya berapa. Ya itu. Setelah mengisi data yang tadi, eh, jadi terlihat laba bersih dari perusahaan PT BCD ini berapa. Yaitu laba bersihnya 2.833.817.000. Selanjutnya lampiran 8A3. Pada bagian ini kita kosongkan
karena kita tidak mendapat laporan neracanya. Selanjutnya 8A4 juga sama, 8A5 juga kita kosongkan, kemudian 8A6 juga sama, dan 8A7 sampai 8A8 juga kita kosongkan karena kita tidak ada datanya untuk diisi. Selanjutnya, lampiran khusus 8A1, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Pada bagian ini, kita harus mengisi elemen dari neraca. Kebetulan, dari PT BCD kita tidak mendapat laporan neraca, jadi kita kosongkan. Kemudian, selanjutnya 8A2, pada bagian 8A2, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Untuk elemen dan neraca juga ini kita kosongkan. Selanjutnya di bagian bawah kita isi pada bagian laba rugi, yaitu ada penjualan bersih, pembelian, saldo barang dagang, harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan, beban umum, laba usaha, laba usaha, penghasilan lain-lain, bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Selanjutnya di bagian bawah juga kita isi yang di itu, di bagian apa kelihatan laba rugi terakhir, labanya berapa. Ya itu. Setelah mengisi data yang tadi, eh, jadi terlihat laba bersih dari perusahaan PT BCD ini berapa. Yaitu laba bersihnya 2.833.817.000. Selanjutnya lampiran 8A3. Pada bagian ini kita kosongkan karena kita tidak mendapat laporan neracanya. Selanjutnya 8A4 juga sama, 8A5 juga kita kosongkan, kemudian 8A6 juga sama, dan 8A7 sampai 8A8 juga kita kosongkan karena kita tidak ada datanya untuk diisi. Selanjutnya untuk formulir 1771 lampiran ke-6, yaitu untuk dasar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi PT BCD tidak memiliki, maka dikosongkan. Begitu pula di lampiran 5, daftar pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikannya itu dikosongkan juga. Dan di lampiran keempatnya, PPh final, PT BCD tidak dikenakan PPh final, maka dikosongkan. Yang lampiran 3 ini juga untuk kredit pajak dalam negeri dikosongkan juga. Selanjutnya yang formulir 1771, lampiran 2, silakan Saudari Anggi. Selanjutnya yaitu lampiran 2 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Ini ada NPWP dan periode pembukuan. Yang nomor 1, rinciannya yaitu pembelian bahan barang dagangan, yang kedua gaji upah bonus gravitasi, honorium, THR, dan sebagainya. Yang ketiga biaya transportasi, yang keempat biaya penyusutan dan amortasi, yang kelima ada biaya sewa, yang keenam ada biaya bunga pinjaman, yang ketujuh biaya sehubungan dengan jasa,
Ke-8, biaya piutang tak tertagih. Ke-9, ada biaya royalti. Yang ke-10, ada biaya pemasaran promosi. Yang ke-11, ada biaya lainnya. Ke-12, persediaan awal. Ke-13, persediaan akhir. Yang ke-14 itu totalnya, jadi jumlah nomor 1 sampai 12 itu dijumlahkan, terus dikurang dengan nomor 13 persediaan akhir, totalnya yaitu 36.553.000.000. Kemudian di form 1771 lampiran 1 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan penghitungan penghasilan neto fiskal dengan NPWP 032123260555000. Nama wajib pajak PT BCD. Penghasilan neto komersial dalam negeri bagian A peredaran usaha itu sebesar Rp659.711.900. Bagian B harga pokok penjualan sebesar Rp3.138.800. Bagian C biaya usaha lainnya sebesar Rp8.400.000. Bagian D penghasilan neto dari usaha ini dari peredaran usaha bagian A ditambah dengan harga pokok penjualan bagian B, kemudian ditambah lagi bagian C biaya usaha lainnya sebesar Rp671.250.700. Kemudian bagian E penghasilan dari luar usaha sebesar Rp250.000. Ini bukan juta ya guys. Rp250.000. Bagian F biaya dari luar usaha sebesar Rp110.000. Bagian G ini dari pertama dari 1E. Dari 1E penghasilan dari luar usaha ditambah dengan biaya dari luar usaha itu sebesar Rp360.000. Bagian H jumlah dari 1D penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha itu sebesar 1.031.250.700. Nomor 3 jumlah penghasilan neto komersial 1H itu tadi di jumlah yang sudah dijumlahkan ditambah nomor 2 ini penghasilan komersial luar negeri diisi dari lampiran khusus 7 kolom 5 itu sebesar Rp1.351.250.700. Nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ini kosong. Nomor 5 coba scroll ke bawah lagi. Oke, nomor 5 penyesuaian fiskal positif. Ini bagian A biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan sebesar 245.000. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan ini sebesar 245.892.000. Bagian B pembentukan atau pemupukan dana cadangan ini sebesar 15 juta. Kemudian bagian C pengganti atau imbalan pekerjaan ini kosong. Bagian D jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham ini juga kosong. Bagian E harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan sebesar 75 juta. Bagian F pajak penghasilan ini juga kosong. Bagian G gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan ini juga kosong. Bagian H sanksi administrasi juga kosong. Minta tolong scroll lagi. Ke bawah. Oke, bagian F bagian I selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal sebesar 615.692.000. Bagian J selisih amortisasi ini juga kosong. Bagian K biaya yang ditanggungan pengakuannya juga kosong. Bagian I L penyesuaian fiskal positif lainnya juga kosong.
Pembagian M ini jumlah dari 5A sampai dengan 5L sebesar 75 juta. Bagian 6 punya fiskal negatif ini juga kosong. Nomor 7 fasilitas penanaman modal berupa pengembangan penghasilan itu juga kosong. Bagian nomor 8 penghasilan fiskal ini juga kosong. Selanjutnya yaitu formulir 1771 halaman induk halaman kedua. Penghasilan Dasar perhitungan angsurannya yaitu 3.956.517.000. Kompensasi kerugian fiskalnya tidak ada. PKP-nya senilai dengan penghasilan yang menjadi dasarnya. Lalu PPh terutangnya PKP dikali 22% dikali 50%, jadi 430.216.870. Untuk kredit pajak yang lalunya ini tidak ada. Lalu PPh yang harus dibayar sendirinya senilai dengan PPh terutangnya. Untuk PPh pasal 25-nya yaitu PPh terutangnya dibagi 12, maka sorry, nggak ada suaranya di sini. 68.072. Untuk PPh finalnya kosong. Untuk penghasilan yang tidak termasuk Di sini untuk wajib pajak kita tandai untuk tanggal bulan dan tahunnya juga jangan lupa diisi dan tanda tangannya juga. Lalu ke satu induk halaman pertama untuk identitasnya sama, NPWP, nama pajak, PPh, nomor telepon ini wajib diisi supaya bisa akses ke halaman selanjutnya dan yang lainnya. Untuk periode pembukuannya ini 2024 ya. 2024. Lalu ke penghasilan netto fiskalnya ini tadi itu 3.956.517.000. Untuk kompensasi kerugian fiskalnya PT BCD tidak mempunyai, maka TKP-nya senilai dengan penghasilan netto fiskalnya. Untuk PPh terutang PT BCD ini ada tarif PPh pasal 31E, dapat potongan 50%, juga dikali tarif 22%, maka hasilnya 435.216.870. pajak luar negeri PT BCD tidak mempunyai, maka jumlah PPh terutangnya yaitu 435.216.870. PPh ditanggung pemerintahnya dari luar negeri tidak ada, kredit pajak dalam negerinya juga tidak ada, luar negerinya juga tidak ada. Lalu PPh yang dibayar sendiri ini PT BCD tidak ada. Langsung ke PPh 25-nya, yaitu ini dari jumlah PPh terutang dibagi 12. Jadi 36.268.073. Maka jumlahnya ini sama. Ke bawahnya ini kosong karena tidak ada kurang atau lebih bayar. Lebih bayar ini dikosongkan karena PT BCD tidak ada kurang bayar atau lebih bayar pajak. Jadi sudah sekian mungkin untuk pengisian 1771 induk halaman 1 dan 2. Sekian hasil tutorial cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Terima kasih.